ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Gimana? Ada satu kejadian di satu komplek, tapi kompleknya di mana gue kasih tau nanti ya. Di satu komplek ini tuh ada satu keluarga baru yang baru pindah ke komplek itu. Si keluarga baru yang baru pindah ke komplek ini tuh punya hubungan sama ilmu hitam lah. Kabar ini tuh juga nyampe ke satpam yang jaga di komplek itu. Si satpamnya ini tuh ngeliat kalau ada satu mobil yang selalu keluar dari komplek ini lewatin portal itu setiap jam 3 pagi. Tapi anehnya si mobil ini nih bakal balik masuk lagi ke dalam komplek di jam 3.15 atau 3.20 lah. Itu 15 menit. Ternyata kayak tiap hari si mobil itu ngelakuin kayak gitu. Nah karena agak-agak curiga segala macam, akhirnya si satpam ini kayak mau ngeliat nih siapa sih sebenarnya keluarganya, karena dia cuma denger doang, nggak pernah ngeliat nih bentukan keluarganya kayak gimana. Terus jam 3 pagi itu si mobil keluarga baru ini nyampe di portal. Nah sebelum dibukain, si satpam ini kayak ngedekat dulu ke mobilnya gitu, kayak pengen lihat sebenarnya keluarganya kayak gimana sih. Ternyata pas satpamnya keluar dari pos, yang turun tuh bukan kaca supirnya, tapi kaca belakang supirnya. Si satpam ini ngeliat, ternyata di kursi belakang itu ada ibu-ibu pakai kebaya, terus mukanya tuh kayak keramik gitu loh. Gimana? Jadi kayak kalau kita kan manusia ada di atas bibir kita ada lekukan gitu kan. Dia tuh di mukanya nggak ada lekukan sama sekali. Kayak ini nih nggak ada nih, lekukan ini nggak ada. Terus kayak kita kan kelopak nih ada kerutannya kan. Dia tuh nggak ada. Jadi kayak bener-bener halus banget, kayak boneka porselen lah. Iya, kebayang. Tapi orang Moy. Nah cuman si ibu-ibu ini itu tuh cuman ngomong kayak, Pak, saya cuma mau keluar sebentar, nanti bentar lagi saya masuk lagi kok, tolong bukain ya cepet. Ya udahlah, karena dia juga udah kaget, gara-gara itu ya mungkin takut juga, merinding jam 3 pagi gitu kan. Akhirnya udahlah, dia ke portalnya terus dia buka tuh portal. Udah tuh cerita ini dikasih tahu ke anak buahnya. Intinya kalau misalkan memang si keluarga ini mau keluar jam 3 pagi, nggak usah tahan-tahan lagi, udah kasih aja. Nggak usah cari ribut lah, serem kan. Nah beberapa hari kemudian di jam 3 pagi itu adalah giliran salah satu anak buah si bos ini, ya salah satu satpamnya lah. Si satu satpam ini tuh dia ketiduran di jam 3 pagi itu. Ternyata di tengah ketidurannya si pas satpam ini, tiba-tiba dia kebangun gara-gara dicolek. Dan ternyata yang nyolek itu adalah si ibu ini. Kaget dong dia. Dia ngeliat langsung nih, wah ternyata bener kata bos gua, ada ibu-ibu pakai kebaya, mukanya tuh ya kayak boneka porselen gitu loh. Akhirnya udah tuh dia kebangun, terus langsung dibukain tuh portalnya. Nah terus begitu mobil ini ngelewatin portalnya, si ibu ini nurunin kaca. Terus dia bilang, Pak, dibanding Bapak nanti ketiduran, saya kasih temen aja ya buat nemenin, biar Bapak nanti nggak ketiduran. Nah si Bapak ini bingung dong, maksudnya apa temen gitu kan. Pas mobil ini udah jalan, portal ditutup lagi. Nah pas dia balik ke pos satpamnya, dia ngeliat dari jauh di dalam posnya ini samar-samar kayak ada siluet orang banyak gitu. Nah pas dia deketin ke pos satpam, ternyata bener aja di dalam pos satpam itu rame banget sosok-sosok yang mukanya juga kayak boneka porselen. Ininya nggak ada, kerutan matanya juga nggak ada sama sekali. Dan itu rame banget, bener-bener rame. Itu di mana, Bi? Kompleknya? Itu di komplek di belakang Kejaksaan Jakarta Selatan. Ada seorang nenek-nenek pemandi jenazah. Dia tinggal di kampung dan saktinya nih Nat, Moy. Bahkan dia bisa tahu kalau besok nih ada orang meninggal. Ini cerita gue dapet dari Telegram, dari Seina namanya. Nah ini adalah cerita tentang neneknya Seina. Jadi neneknya Seina ini yang bisa tahu besok ada orang yang meninggal. Nah kejadiannya tuh, jadi pas liburan sekolah, Seina itu sempat nginep di rumah neneknya di kampung itu. Dia nginep sana, cuman berdua doang nih, dia sama neneknya doang. Nah di sore hari menjelang malam itu tuh dia sama neneknya lagi cerita-cerita gitu, cerita-cerita tentang masa muda neneknya. Nah di tengah lagi cerita-cerita kayak gitu, si neneknya ini tiba-tiba raut mukanya kayak berubah gitu. Si neneknya tuh kayak manggut-manggut, kayak seakan-akan mengiyakan ada orang ngomong gitu ya. Abis itu nenek bilang, nanti malam kalau kamu dengar ada suara ngetok-ngetok pintu, kamu diem aja, gak usah bangun, gak usah diapa-apain. Bener tuh Nat, Muy, di malam itu, tengah malam, itu Seina denger ada suara ketokan pintu di depan rumah neneknya. Ya mungkin namanya anak-anak kali ya, kayak ya ada rasa penasarannya. Ya udah akhirnya Seina bangun dari tempat tidurnya, dibangun, terus dia ke depan pintu. Sampai di depan pintu nggak dia bukain dulu nih pintunya. Dia ngintip dulu dari jendela. Dan lu tau nggak apa yang dia lihat?
Seina ini ngelihat, si anak kecil ini ngelihat tengah malam depan pintu rumah neneknya itu ada pocong lagi jedotin palanya ke pintu rumah neneknya. Berarti yang duk itu dari pocong itu? Yes, ya anak kecil Natmuy, lu aja pasti berdua kalau misalkan lihat pocong takut Lari banget kan? sih, Ya dia takut banget di situ. Dia lari ke dalam kamar lagi, cuman ya dia karena takut juga udah ngelanggar apa yang neneknya bilang, ya dia nggak ngasih tau ke neneknya. Dia juga tetap diam-diam gitu, walaupun takut banget. Sampai akhirnya dia baru cerita ini nih ke bokapnya setelah dia pulang ke rumah. Dia ceritain tuh apa yang dia lihat, terus kenapa neneknya berlaku aneh gitu ya. Akhirnya dikasih tau lah sama bokapnya kalau pocong yang ngetok-ngetok pintu rumah neneknya ini tengah malam itu dia bakal ngasih tahu kalau besok bakalan ada jenazah atau bakalan ada pocong lain yang harus dimandiin sama neneknya. Jadi tandanya kayak gitu? Iya, neneknya bisa tahu ada orang mau meninggal besoknya adalah ya lewat si pocong ini.